Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi pada pembahasan tentang hukum keluarga pada sesi kedua. Pada sesi kedua ini kita coba akan mendiskusikan atau berbicara secara singkat tentang hukum keluarga. Yang lebih spesifik kita bahas tentang kedudukan anak. Yang pertama, menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, undang-undang mengenal anak-anak yang sah dan anak-anak yang tidak sah. Jadi ada anak yang sah, ada anak yang dianggap tidak sah. Ya, anak yang tidak sah itu dianggap juga sebagai anak yang lahir di luar perkawinan atau pernikahan. Nah, apa yang dimaksud dengan anak yang sah menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Pada prinsipnya, menurut undang-undang, seseorang anak adalah sah bila dilahirkan atau dibenihkan dalam suatu pernikahan. Ya. Ini berdasarkan pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikatakan pada prinsipnya karena ada kemungkinan pengecualian-pengecualian dalam hal-hal tertentu dapat dimungkiri ya atau ditolak keabsahan seorang anak itu lahir dari suatu perkawinan. Misalnya gini, tidak mungkin terjadi hubungan biologis antara seorang ibu dengan seorang ayahnya tadi antara 300 hari sampai dengan 180 hari sebelum tanggal kelahiran anak tersebut. Jadi normalnya orang melahirkan itu kan 9 bulan, 10 hari, 9 bulan kali 9 kali 3 berapa tuh? 270 hari atau digenapkan menjadi 300 hari sebelum tanggal kelahiran anak. Jadi kalau seandainya, nah ini konteksnya nanti dalam hukum acara kita berbicara tentang masalah perceraian. Kenapa nanti ada masa idahnya berapa lama? Nah, itu juga pengaruh apakah anak itu adalah anak yang menceraikan atau tidak. Nah, itu juga menjadi bagian penting ya. Yang kedua, adanya zina. Pengecualian yang dimaksudkan tadi itu adalah adanya zina di pihak istri dan lahirnya anak yang dia sembunyikan dari suaminya. Jadi dalam pasal 253 kita Undang-Undang Hukum Perdata itu ya tidak tertutup kemungkinan ada zina. Kenapa kok yang perempuan aja dibilang zina, Pak? Ya, yang perempuan yang melahirkan, makanya adanya zina di pihak istri dan lahirnya anak disembunyikan dari suaminya. Dia punya suami tapi melahirkan anak dari laki-laki lain misalnya. Itu juga dianggap tidak sah dengan pembuktian-pembuktian yang disampaikan oleh si suami. Ya, nah dengan teknologi yang canggih sekarang ini ya bisa dilakukan tes DNA dan lain sebagainya. Kemudian pengecualian dikatakan juga dia tidak bagian menjadi anak yang sah. Misalnya lahirnya anak 300 hari setelah putusan hakim. Adanya pisah tempat tidur antara ayah dan ibu, antara suami dengan istri. Dan dia memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 254 kita Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi itu masa idahnya ya. Lewat dari masa itu ya tidak menjadi persoalan. Kemudian lahirnya anak sebelum lewat 180 hari setelah pernikahan. Banyak kasus tidak sampai 180 hari kalau dihitung dibagi 3 berarti 6 bulan. Kurang dari 6 bulan setelah dia nikah, setelah dia kawin, anaknya lahir. Wah, ini dianggap dalam hal-hal tertentu orang menjadi curiga ya. Meskipun kesannya, tanda kutip, mohon maaf, dalam hal-hal tertentu ada yang menganggapnya ya biasa-biasa saja karena sudah menjadi rahasia umum. Artinya sudah nanam saham dulu gitu ya di perusahaan itu. Jadi 4 bulan 5 bulan setelah nikah udah melahirkan. Wah, ini gimana kan gitu ya. Tapi kalau misalnya 9 bulan ya dalam ketentuan ini sudah dijelaskan. Ingat ya 180 hari. Kalau lewat dari 180 hari bisa jadi anaknya anak yang dilahirkan lebih cepat ya dari waktu yang HPL, hari perkiraan lahir itu. Nah, itu bisa diprotes oleh si suami kalau lahirnya itu kurang dari 180 hari setelah kawin. Kalau dia tidak melakukan apa-apa. Kalau dia melakukan apa-apa ya dia ya pura-pura nggak tahu mungkin, atau dianggap biasa saja karena sudah menjadi rahasia umum misalnya dalam kasus-kasus tertentu.
Nah, lalu kemudian itu hak ingkar yang disampaikan oleh si suami kepada istri itu bisa digunakan. Bisa digunakan sebelum pernikahan dilangsungkan. Nah, dia pastikan dulu nih, ya, apakah sudah ada saham di situ atau belum gitu. Ada laki-laki lain atau tidak dan seterusnya. Memang kok saya membahasnya begini, ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk disampaikan. Karena memang fenomena yang terjadi di tengah masyarakat juga tidak bisa kita pungkiri. Suami sudah tahu bahwa calon istrinya itu mengandung, ya. Lalu kemudian suami hadir sewaktu membuat akte kelahiran anak yang lahir dalam 180 hari setelah pernikahan dan ikut menandatangani akta itu. Jadi kalau kerelaan ya tidak jadi persoalan. Sekarang permasalahannya nggak rela kan gitu. Tapi kalau sudah sama-sama tahu, ya namanya sama-sama tahu, sudah menjadi rahasia umum ya. Anak lahir dalam keadaan kurang dari 180 hari. Lalu kemudian ya bisa dikatakan itu atau dianggap itu anak yang tidak sah. Nah, sedangkan di luar konsep itu disebut dengan anak sah. Nah, lalu kemudian anak luar nikah. Nah, tadi anak di dalam perkawinan tetapi bisa dibantah oleh suami bahwa itu bukan anak yang sah dari proses perkawinan mereka karena ketentuan-ketentuan yang saya sampaikan tadi. Poin kedua, anak luar nikah. Nah, anak luar nikah ini dalam literatur yang saya baca dikenal juga dengan istilah anak alam. Mereka tergolong ke dalam semua anak yang lahir tanpa pernikahan orang tuanya. Nah, pernikahan ini maksudnya pernikahan yang mana? Maksudnya pernikahan berdasarkan ketentuan undang-undang atau pernikahan boleh misalnya kita kenal dengan istilah kawin siri misalnya. Itu juga menjadi sesuatu hal yang patut untuk didiskusikan. Nah, anak alam dalam arti luas atau anak luar nikah dalam arti luas, semua anak yang lahir tanpa pernikahan orang tuanya. Artinya kalau kita berbicara negara yang tidak tercatatkan. Kalau kita bahas dalam konteks keyakinan yang tidak tercatatkan tetapi berdasarkan ketentuan hukum Islam misalnya, setelah itu dia bisa mendaftarkan ulang daftar ulang. Kemudian dalam arti sempit, anak luar nikah dalam arti luas kecuali anak zina dan anak sumbang. Nah, anak zina dari hasil perzinahan. Nah, ada anak dari hasil zina dan anak dari sumbang. Ya. Nah, kemudian apa ini anak sumbang? Ya? Anak yang lahir dari orang-orang yang dilarang oleh undang-undang ya. Yang sudah dilarang oleh undang-undang, misalnya bangsa asing atau dari beda agama dalam konteks yang lebih luas, tetapi ini masih masih bisa untuk diperdebatkan misalnya. Kemudian anak zina, anak yang lahir di luar nikah oleh orang-orang yang masih terkait dengan perkawinan lain. Nah, itu anak zina. Konteks anak zina yang pernah kita bahas, zina itu adalah apabila seorang laki-laki mempergauli seorang perempuan yang sudah bersuami, ya, laki-lakinya sudah beristri atau belum, itu tidak jadi masalah, tetapi itu konteksnya adalah zina. Tetapi kalau antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih belum ada ikatan perkawinan satu dengan yang lainnya, maka itu tidak dianggap zina. Nah, jadi anak zina itu ya masih ada status hubungan perkawinan dengan orang lain, tapi dia melakukan hubungan biologis dengan orang lain, melahirkan anak, itu ya disebut dengan anak zina. Nah, konteksnya pada umumnya undang-undang tidak memberi akibat hukum terhadap anak di luar nikah ini ya. Karena hubungan darah antara anak alam dan orang tuanya seperti hubungan alam pula katanya gitu ya. Hubungan alam itu berubah menjadi hubungan hukum perdata pada saat orang tuanya atau salah satu di antara orang tuanya itu mengakui itu sebagai anaknya. Kita sudah pernah membahas tentang masalah ini. Artinya bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan ada hubungan keperdataan antara anak dengan ayah yang sebelumnya tidak ada. Lalu kemudian menurut undang-undang anak alam atau anak di luar nikah ini keturunan orang tuanya bila orang tua itu mengakuinya. Ya, jadi konteksnya pengakuan. Kalau tidak diakui ya seperti yang kita lihat fenomena akhir-akhir ini, misalnya anak yang diletakkan di depan masjid, akhirnya anak itu tidak bernyawa ya.
itu ditangkap oleh CCTV dan diketahui oleh masyarakat banyak, diselesaikan oleh aparat dengan memprosesnya secara hukum ya. Konteksnya adalah mengakui atau tidak mengakui, malu atau tidak malu. Tapi kalau ada dalam kasus-kasus yang lain, misalnya sudah ada hubungan antara si laki-laki dengan perempuan yang sama-sama masih belum memiliki hubungan perkawinan dengan orang lain, lalu melakukan hubungan biologis, kemudian ada orang tuanya yang tidak setuju di antara itu, lalu kemudian anaknya, gimana status anaknya? Misalnya nih contoh, si perempuan itu pernah tidak disetujui oleh orang tuanya untuk menikah dengan yang laki-laki misalnya. Lalu kemudian perempuan oleh ibunya boleh tinggal bersama laki-laki itu ya dalam prosesnya misalnya. Tetapi nanti setelah melahirkan, anak itu menjadi tanggung jawab laki-laki dan dia balik ke rumah. Tetapi tidak ada hubungan proses perkawinan. Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan yang luar biasa. Kalau misalnya ada hal-hal yang seperti ini, anaknya gimana setelah lahir? Anaknya, ibunya tidak mengakui, ayahnya juga tidak ada hubungan. Ini mana yang gimana gitu? Tentu sulit kita untuk menentukannya. Ada solusi nggak? Ada, tetap ada solusi. Misalnya anak itu diakui tidak oleh negara, diakui, tinggal di ini aja, disepakati saja. Nanti siapa yang ingin mengadopsi anak itu dari kecil diadopsi, lalu kemudian tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan ibunya. Tapi menurut perspektif saya, bagaimana mungkin seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang melakukan hubungan lalu punya anak, ya anaknya diserahkan ke panti asuhan atau diadopsi oleh orang lain, ya tetap berdasarkan akte kelahiran nanti ya biasanya tentu harus ada hubungan ya bahasa sederhananya kong kali kong ya, untuk dibuatkan akta kelahiran yang anak yang lahir tadi itu kepada orang tuanya yang baru yang ingin mengadopsinya tadi. Tetapi kalau dalam bahasa hukumnya, kalau ingin secara hukum ya tentu harus diajukan ke pengadilan permohonan untuk pengangkatan anak. Tapi prosesnya itu panjang, ya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya itu contoh kasus ya yang ingin saya sampaikan dalam perspektif ini tentang anak sah dan anak tidak sah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Akan kita lanjutkan ke sesi-sesi berikutnya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.